Iya, iya, iya. We can't normalize this! Do not normalize this! Do not normalize more! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Rekaman yang beredar menunjukkan serangan udara Israel yang menyebabkan hancurnya permukiman warga yang semakin masif di wilayah Joya, Lebanon Selatan. Serangan ini dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Selain permukiman warga yang porak-poranda, serangan ini juga menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat perang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang.
Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Saat ini kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. AS juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. این وضع زندگی شماست. الان داری به من تعارف میکنی، ببند درو، ببند قربونت برم آجی. ای قربونت برم آج آقا، قربون اون محبته، چشم، ممنونم حاجی، خوبه حاجی، نمیگیرم، اونم گرفتم که فقط محبتت باشه، قربونت برم با این محبتت. Di tengah gentingnya situasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran, sebuah momen sederhana menyentuh hati dunia. Seorang pria tua Iran yang rumahnya hancur akibat serangan bom Amerika Serikat dan Israel justru menawarkan buah-buahan pada seorang jurnalis yang sedang meliput perang. Di tengah kesulitan, kehilangan, dan rumah yang porak-poranda, pria tua Iran ini justru memilih untuk berbagi. Sebuah pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap bertahan di tengah situasi perang. Sekaligus menunjukkan bahwa tingginya peradaban manusia tidaklah diukur dari kekuatan militer saja, melainkan dari bagaimana manusianya memperlakukan manusia lainnya di masa-masa kelam. Supriyadi divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Meski saat ini ditahan di rutan kelas 2A Kendari, ia justru terekam video amatir sedang berjalan santai di luar rutan. Dalam video yang viral di media sosial, Supriyadi kedapatan masuk ke salah satu warung kopi di kawasan XMTQ Kota Kendari. Pihak rutan menjelaskan terpidana kasus korupsi ini keluar rutan untuk sidang peninjauan kembali di PN Kendari. Namun, usai sidang, ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelestarian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama 2 petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.